Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di tempat ini, baik Bapak Ibu Saudara yang melihat melalui live streaming dimanapun sudah berada. Bapak Ibu Saudara, sungguh hal yang sangat indah kalau kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan dan kita juga boleh menerima kebenaran firman yang mengubahkan hidup kita. Tidak terasa saudara, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Februari. Saudara sekalian, dan di bulan Februari Pak Hani sebagai gembala dari gereja Happy Family Center memberikan satu tema yang indah, Day by Day with Jesus. Ya, kita tidak hanya bersama Yesus seminggu sekali di gereja atau dalam ibadah tengah minggu, tapi setiap hari di rumah saudara, di tempat pekerjaan, di mana saudara berada, setiap saat kita bersama Yesus. Pemahaman ini seharusnya mengubah kita. Sudah mau melakukan sesuatu yang gak baik, perkataan yang sia-sia, perbuatan yang juga tidak sesuai firman. Kalau sudah berjalan bersama Yesus, wah, ada satu rasa sudah kita sungkan ya. Yesus ada bersama dengan kita, amin. Bahkan dia di dalam kita. Bapak Ibu sudah setiap bulan akan ada subtema yang berbeda yang akan mendukung tema sepanjang tahun ini. Pak Hani memberikan tema di tahun 2015 adalah The Year of Living Victoriously. Hidup berkemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa apa yang saya bisa sampaikan hari ini. Dan Tuhan membawa saya mengingatkan satu tokoh di dalam perjanjian lama bernama Kaleb. Untuk itu saya memberikan satu tema pada hari ini saudara sekalian, yaitu How to be a winner. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah hidup kita tergantung nasib? Nasib baik, nasib buruk. Ada yang mungkin menganggap aduh hidup kita penuh keberuntungan. Atau mungkin yang lain berkata wah hidup saya ini sial terus. Tetapi sudah firman Tuhan memberikan satu janji. Yeremia 29 ayat 12 berkata, rancangan yang ada pada Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Itu sebabnya bagi kita anak-anak Tuhan tidak ada nasib buruk. Walaupun hari ini mungkin sudah sedang mengalami masalah yang sulit, masalah yang betul-betul rumit. Tetapi sudah dia berkata rancangan yang ada pada Tuhan bukan kecelakaan. Tetapi rancangan yang membawa kita memiliki damai sejahtera dan penuh pengharapan. Dia sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Amin. Mari sudah hari ini kita melihat how to be a winner. Bagaimana menjadi seorang pemenang. Tuhan tidak pernah merancangkan saudara kegagalan, tetapi kemenangan. Hari ini kita melihat di dalam Yosua pasal 14. Bagian yang pertama kita akan lihat dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. 4 ayat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Sudah pemirsa live streaming juga bisa membuka Alkitab, iPad, iPhone ya. Kita bisa menyimak bersama-sama kebenaran firman ini. Mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku
dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Siapa Kaleb? Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca di dalam Bilangan pasal 13. Kaleb adalah salah satu dari 12 pemimpin yang diutus oleh Musa untuk mengintai satu tanah perjanjian yang bernama Kanaan. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian itu untuk direbut. Itu sebabnya sebelum tanah itu dimiliki oleh bangsa Israel, saudara sekalian, Musa mengutus 12 pemimpin. Masing-masing mewakili suku bangsa Israel yang ada 12. Tetapi saudara, jika kita membaca di dalam Bilangan pasal 13, di antara 12 pemimpin ini, 10 di antaranya sudah sekalian membawa satu berita yang membuat bangsa Israel tawar hati. Hanya 2 pemimpin saja yang sudah sekalian membawa satu berita yang positif. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Kita tidak cukup dengan belajar tentang Kaleb. Kalau saudara belajar tentang sesuatu, tentang seseorang, we learn about something, about someone. Maka sudah kita hanya memasukkan pengetahuan tentang peristiwa atau tentang orang itu ke dalam akal kita. Sebagai knowledge, you just fill your head. Sudah suskan kalau kita belajar tentang Yesus. Banyak orang tahu tentang Yesus, oh Yesus. Bukankah Yesus lahir di Bethlehem? Oh, dia disalibkan, lalu katanya dia dibangkitkan pada hari ketiga. Sudah sekalian masuk ke dalam pengetahuan. Tetapi kalau kita belajar dari Yesus, kita juga belajar dari seorang yang bernama Kaleb, yang hari ini saya bahas. Maka sudah kita tidak hanya memasukkan kisah Kaleb itu sebagai satu knowledge. Nggak ada hubungannya sama saya, aduh hidupnya pun beda ribuan tahun gitu kan. Tetapi kalau kita learn from Jesus, learn from Kaleb, maka sudah sekalian kita tidak hanya memenuhi pikiran kita dengan knowledge. Not just fill your head, but fill your heart. Amin. Tidak hanya isi kepala kita, tapi memenuhi hati kita. Dan itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali waktu saya baca kisah Kaleb ini. Saya udah mengkhotbahkannya juga berkali-kali dari sisi pandang yang berbeda. Saya melihat saudara, rahasia pertama. Bagaimana Kaleb pada akhirnya betul-betul merebut kemenangan. Adalah sudah karena dia memegang janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca di ayat yang ke-6, Kaleb menghadap Yosua. Yosua bukan pimpinan Kaleb, ya. Kalau secara sejarah, tapi Yosua adalah partner Kaleb dulu. Sekarang sudah sekalian walaupun mungkin usianya sama atau bahkan mungkin Yosua lebih muda. Tapi Tuhan memilih Yosua menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dari sini aja kita sudah melihat bagaimana seorang yang bernama Kaleb punya jiwa yang besar. Ada banyak orang tidak bisa terima. Kenapa bukan saya yang jadi pemimpin? Kenapa harus dia? Kaleb bisa saja seperti itu sudah. Dia bisa protes sama Tuhan. Tuhan, saya juga bawa berita yang baik. Kenapa Tuhan pilih Yosua? Emangnya dia lebih baik ya dari saya? Dia bisa memilih sikap itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang hanya punya mimpi to be the first. Hanya menjadi orang yang pertama.
Tetapi saudara lihatlah Kaleb. Dia tidak iri hati, dia tidak marah, dia tidak menuntut kepada Tuhan. Dia menghormati saudara yang dulu adalah partnernya, rekan kerjanya. Tapi Tuhan memilih Yosua menjadi pemimpin menggantikan Musa. Ada lagu lama berkata, suka-sukanya Tuhan. Amin. Suka-sukanya Tuhan. Saya rasa saudara kalau dalam hidup ini kita punya konsep seperti itu. Enggak ada saudara iri hati lalu perpecahan. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau pilih dia walaupun kelihatannya, oh saya ini lebih hebat loh. Tapi Tuhan suka dia. Go ahead. Amin. Nah saya lihat Kaleb punya jiwa seperti itu. Dan dia datang kepada Yosua yang sekarang adalah pemimpinnya. Dan dia berkata begini sudah di ayat 6. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Firman apa saudara yang disampaikan kepada Yosua dan kepada Kaleb yang disampaikan Tuhan melalui Musa? Kita bisa lihat di ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu, anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Luar biasa. Kaleb saudara memegang janji Tuhan. Dimulai dari dia lebih dulu terima janji. Saudara bagaimana bisa pegang janji Tuhan? Kalau saudara sendiri tidak pernah terima janji Tuhan. Saudara bagaimana bisa terima janji Tuhan? Kalau Alkitab aja gak pernah dibaca. Kita ini generasi instan. Semua kepingin langsung kalau bisa diberkati. Langsung kaya. Wah ya. Kalau perempuan-perempuan sekarang mau langsung kaya. Cari aja anak pengusaha yang kaya. Kira-kira kalau warisannya banyak, langsung. Ya. Mau langsung cantik, operasi aja. Mau langsung langsing, sedot lemak aja. Semua pingin langsung. Ya, di depan Tuhan, di hadapan Tuhan kalau bisa langsung gimana ya, jalan pintas. Tapi saudara lihat Kaleb ini luar biasa. Dia memegang janji Tuhan karena dia pernah diberi janji Tuhan. Bapak Ibu saudara, kalau saudara rindu untuk bisa diberi janji Tuhan, saudara harus baca Alkitab. Every day, day by day with Jesus. Amin. Yesus adalah firman yang hidup. Pada mulanya adalah firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Bagaimana mungkin saudara bisa menjadi pemenang kalau tidak ada firman yang betul-betul menguasai hidup saudara? Bagaimana saudara bisa menguasai firman kalau Alkitab aja malas kita baca? Kalau kita jarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang penuh kuasa adalah doa dari hati benar-benar. Amin sudah. Bukan doa yang indah-indah saja sudah kata-kata tapi keluar dari hati. Bapak Ibu saudara, dan Kaleb menerima itu janji saudara. Dan dia pegang itu. Ini yang luar biasa. Dia mengingat janji Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Dimulai dari janji. Di sini kalau ada anak-anak saudara pernah diberi janji sama orang tuanya. Dia baru bisa berkata, papa kan sudah janji. Kalau saya ranking termasuk 5 besar, saya mau dibelikan sepeda. Mungkin ya anak-anak masih kecil. Ayo papa kan janji. Seandainya papanya tidak pernah janji, sudah bagaimana dia bisa menghadap? Tidak mungkin. Itu sebabnya sudah apa yang dilakukan Kaleb ini adalah satu prosedur yang benar. Tuhan sudah pernah berfirman, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu, anak-anakmu sampai selama-lamanya. Dan sekarang sudah sekalian Kaleb ini menagih janji itu. Sudah sekalian dia datang menghadap Yosua pemimpinnya. Dan dia mengingatkan kepada Yosua,
Dia juga mengingatkan kepada dirinya sendiri kesaksian hidupnya yang benar. Sudah itu perlu loh. Sudah pernah membuat keputusan apa yang benar. Sudah bisa ceritakan sama anak-anak saudara. Dulu ya, papa sama mama waktu kawin gak punya apa-apa. Orang tua bukan orang tua yang kaya. Papa mama dulu pesta biasa-biasa aja. Gak ada priwet-priwet, gak ada. Ya, papa mama juga rumahnya cuma kontrak. Aduh, sederhana. Gak punya mobil. Semua dikerjakan sendiri, kemana-mana naik motor. Wah, tapi papa ini kerja keras, mama juga bantu luar biasa. Sehingga kita bisa menabung, kita bisa betul-betul kemudian menyekolahkan anak. Ya ini nih kamu. Nah, itu sedang menceritakan kesaksian hidup yang benar. Itu sebabnya kamu jangan royal-royal. Ya. Uang itu ada sayapnya, tahu nggak? Wah ya, kamu sekarang tinggal pakai aja. Tapi jangan lupa, kalau kamu nggak bekerja, uang sebanyak apapun juga bisa hilang. Wah, saudara sedang menyaksikan kesaksian hidup. Saudara-saudara sekalian, dan saudara berkata, bukan cuma kerja keras yang bisa bikin papa berhasil. Papa rajin ke gereja, kasih persepuluhan, walaupun ngepres nggak lupa untuk Tuhan. Kalau ada orang miskin, papa pasti bantu. Sampai Tuhan berkati kita bisa punya rumah sebesar ini, kamu sekarang bisa sekolah, bisa punya mobil. Itu semua adalah kasih Tuhan. Itu kan, saudara sedang bersaksi. Dan ini juga sudah yang dilakukan oleh Kaleb. Dia menyaksikan, dia mereview sudah hidupnya yang dulu itu. Bukan hanya untuk menguatkan dirinya sih, tapi mengingatkan saudara kepada Yosua yang sekarang menjadi pemimpinnya. Bagaimana dia menjalankan hidup. Coba kita lihat di ayat 7 dari Yosua 14. Ketika dia berkata, aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Dia sedang cerita siapa dirinya, dia sedang ingatkan. Di antara 12 pemimpin itu, bukankah hanya aku dan kamu Yosua yang membawa berita yang baik. Coba kita lihat di ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia sedang testimoni ini. Penting loh saudara menyaksikan kesaksian hidup itu. Sehingga seorang yang mendengar juga tahu. Oh tidak heran makanya kamu sekarang berbahagia ya. Kamu diberkati ya. Oh ternyata kamu mulai dari nol sampai sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang mengangkat engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Kaleb ini mengingat kesaksian hidup yang benar. Saudara-saudara sekalian, dia betul-betul memberitahu kepada Yosua bagaimana saudara sekalian dia berhak untuk menerima janji itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita kembali melihat Bilangan pasal 13, Bilangan pasal 14. Saudara sekalian, di mana pada waktu itu Kaleb masih sangat muda. Umurnya 40 tahun. Saudara-saudara sekalian, dia diutus bersama dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Dan kita melihat saudara sekalian, bagaimana ternyata walaupun pemimpin diutus melihat situasi yang sama, belum tentu membawa kabar yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemimpin loh, ini kalibernya pemimpin, bukan rakyat. Bagaimana melihat situasi yang sama dengan sudut pandang yang berbeda, itu penting. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat sebentar, kita mundur melihat Bilangan pasal yang ke-13. Untuk kita memahami saudara bagaimana 12 pemimpin ini melihat yang sama, tapi sudut pandang yang berbeda. Bagaimana 10 pemimpin itu melihat negeri Kanaan sebagai satu negeri yang dikatakan sudah berlimpah-limpah susu dan madunya. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami,
Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Dibawa buktinya. Tapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Lalu kemudian sudah sekalian di ayat yang ke-31 ngomong begini. Orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka sampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Negeri yang kami lalui untuk diintai, suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, this is too far, too much. Sudah suskan orang ini namanya gosip ini. Semakin digosok semakin sip. Memang betul saudara, Kanaan itu mereka berkata bagus sekali. Subur, penuh susu dan madu. Tapi orangnya raksasa. Untuk melebihkan supaya orang yang mendengarnya ini lebih takut. Orang itu juga makan orang lu. Apakah benar? Enggak. Ini namanya saudara udah berlebih-lebihan. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh dua pemimpin Kaleb dan Yosua. Mereka mencoba menenteramkan bangsa itu. Ketika kemudian dikatakan di ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu kemudian saudara di ayat yang ke-7 juga dikatakan negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara. Situasi yang sama. Tapi dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Akan membawa hasil yang sangat berbeda. Saudara dengar khotbah yang sama di gereja yang sama. Tetapi kalau sudut pandang saudara beda, hasilnya bisa lain. Ada orang yang tangkap firman Tuhan. Wah, dia melakukan, dia menaatinya. Gak berapa lama sudah hidupnya berubah. Mengalami kemenangan yang luar biasa. Sementara ada jemaat lain sudah belasan tahun. Kalah terus hidupnya susah terus. Dalam sungut-sungut ngomel terus. Lihat firman selalu sudut pandangnya lain. Oh ya enak aja terang hamba Tuhannya. Udah diberkati Tuhan, coba saya kan susah. Saya mana orang tua enggak kaya, rumah jauh, saya enggak berpendidikan. Ya itu sudut pandangnya selalu apa sudah? Yang negatif. Apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb dan 10 pemimpin sama. Tetapi saudara penekanannya itu yang berbeda. Yang ditekankan oleh 10 pemimpin adalah apa? Waduh sulit, kotanya kuat, kubunya, bentengnya itu kuat. Orang-orangnya tinggi-tinggi, gak mungkin kita bisa mengalahkan. Kita kayak belalang gitu. Sementara saudara lihat apa yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua. Ada Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji memberikan negeri itu kepada kita. Kita pasti bisa mengalahkannya. Amin. Sudut pandang yang berbeda. Hari ini berapa banyak saudara tidak mengalami janji Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan. Tetapi karena saudara terima janji, tapi kemudian sudah tidak mengingat, tidak menyimpannya. Kalau saya memberikan sesuatu yang berharga sama saudara, berharga sekali. Ya, saya kasih saudara emas 100 gram. Saya yakin habis pulang sudah tidak mungkin buang di tong sampah. Betul nggak? Ya, kalau sudah merasa itu berharga nih 100 gram. Waduh, sudah taruh di dompet. Habis itu saudara makan juga senyum-senyum sendiri. Aduh, Bu Agnes baik ya kasih saya 100 gram ya. Waduh lumayan. Waktu pulang sudah apa yang sudah lakukan? Apa lupa? Tidak. Kecuali kalau di rumah sudah punya 100 kilo. Wah itu bisa lupa. Ya. 100 gram, sudah buka dompetnya, saudara taruh di safety, deposit, saudara mungkin punya kotak sendiri, hati-hati. Nggak mungkin sudah taruh di meja makan di mana-mana, nggak mungkin. Masalahnya apakah firman itu sangat berharga? Apakah janji firman itu begitu berharganya sampai saudara betul-betul simpan. Saudara ingat baik-baik, jangan sampai terbuang.
Berapa banyak terima firman, masuk telinga kanan, terus keluar telinga kiri. Ya. Sehingga kita tidak melihat janji Tuhan menjadi kenyataan. Saudara sekalian, Kaleb menerima janji Tuhan. Bahwa negeri perjanjian Kanaan ini sudah akan diberikan. Sehingga mereka tidak fokus kepada orangnya yang besar-besar. Oh ya, orangnya besar-besar, oke, kubunya kuat. Tapi Tuhan sudah berjanji kan? Berarti Dia yang akan pakai segala macam cara untuk menyerahkan negeri itu kepada kita. Amin. Ini sudah sekalian sudut pandang. Dan tetapi kita melihat sudah sekalian bagaimana respon orang yang mendengar berita. Kita belajar saudara secara realistis. Bahwa ternyata orang lebih mudah memberikan respon, lebih cepat berespon kalau menerima berita yang negatif. Daripada berita yang baik. Kalau saudara mendengar berita yang baik, oh itu apa? Dia ini loh syukuran punya rumah, bagus loh, perusahaannya besar. Oh ya, udah selesai. Tapi coba kalau kamu tahu nggak? Itu dia punya perusahaan besar, bangkrut loh. Oh ya, iya, rumahnya kerampokan. Oh ya, terus. Nah, kalau berita negatif kalau berita yang baik, nggak usah banyak-banyak. Iya, dia bisa begitu juga mungkin pergi ke suhu. Wah, udah nyerempet. Bapak Ibu Saudara, kita lebih meresponi berita yang negatif. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara dengar seseorang bilang, aduh saya ini lagi ada benjolan ini. Woi, hati-hati loh. Dulu tetangga saya persis kayak kamu benjolan. Hati-hati itu. Bawa ke dokter, periksa. Jangan didiemin, nanti lama-lama jadi kanker lu. Gak berapa lama, gak sampai 2 tahun. Mati lu, dia kurus, sampai besar perutnya. Lalu kankernya bledos, waduh. Sementara sudah ketemu saya, bu saya ada benjolan. Udah gak usah takut, doa. Ibu periksa aja ke dokter tapi gak usah terlalu takut ya. Gak apa-apa, penyakit ini tidak akan membawa maut. Kira-kira pulang ke rumah, yang lebih diingat itu penguatan saya atau temennya? Waduh 2 tahun bledos, kankernya mati. Ini lebih hebat ini. Berita negatif itu sudah powernya lebih besar. Betul? Dan ini dialami oleh bangsa Israel. Mereka sudah memilih lebih mendengar berita yang negatif. Sebab dikatakan segenap umat itu, Bilangan 14 ayat 1. Mengeluarkan suara yang nyaring, bangsa itu menangis pada malam itu, bersungut-sungut semua orang Israel. Bahkan ketika kedua pemimpin ini berkata, janganlah kamu memberontak kepada Tuhan. Ayat 9, jangan berontak, percayalah. Tuhan pasti akan menolong. Kita akan telan habis, wah ngomong begitu ya. Dan jangan takut. Tapi apakah bangsa Israel meresponi? Tidak. Segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Berita positif bukannya sudah diresponi positif. Tetapi malah mereka mengancam akan melontari dengan batu, membunuh pemimpin-pemimpin yang membawa saudara sekalian satu kebenaran firman, yang membawa janji Tuhan bagi bangsa Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini lebih banyak orang gagal daripada orang yang menang. Kenapa? Karena mereka lebih memilih sudah untuk mempercayai hal yang negatif. Gak mungkin, kamu gak mungkin berhasil. Kamu pernah coba kan dulu ngomong sama dirinya sendiri. Kamu pernah coba kan? Buktinya kamu gagal. Sampai duit habis, tabungan juga terkuras. Udah jangan coba lagi. Kamu itu memang nasibnya itu loser, pecundang, gagal. Udah gak usah coba lagi. Berapa banyak saudara? Orang yang lebih mempercayai hal yang negatif daripada sudah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memperhatikan faktor X yang seringkali tidak diperhatikan oleh dunia termasuk oleh orang Kristen. Apa Bu faktor X itu? Campur tangan Tuhan. Amin. Sama makan esnya, tapi ini es campur. Ya, ada alpukatnya, ada nangkanya, ada durennya. Loh aku kok es campurnya enggak enak? Iya, kamu enggak ada faktor X-nya. Apa itu faktor X? Kamu enggak ono duren nih. Duren itu coba sedikit sudah masukin es campur, udah lain rasanya. Betul?
Faktor X apa dalam hidup saudara? Campur tangan Tuhan. Begitu Tuhan campur tangan, rasanya sudah berbeda. Inilah saudara yang sungguh-sungguh ada di dalam diri Kaleb. Ketika dia berkata di dalam ayat yang ke-8b. Dia berkata sudah di ayat yang ke-8b dari Yosua pasal yang ke-14. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sudah dia lihat. Kanaan banyak orang raksasanya. Dia melihat sudah kubu yang sangat kuat. Tapi aku tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Itu kesaksian dirinya. Aku tetap mengikuti Tuhan. Itu campur tangan Tuhan. Tapi orang ini tidak hanya menonjolkan kesaksiannya seperti itu. Itu diteguhkan, dikonfirmasikan oleh Yosua. Diteguhkan juga oleh pemimpinnya yang dulu, Musa. Coba kita lihat apa yang Musa katakan kepada Kaleb. Kita lihat di ayat 9b. Ketika Musa juga berkata, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, kalau sudah lihat di ayat 9 pada waktu itu Musa, berarti Musa yang ngomong. Engkau tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Siapa lagi? Satu lagi, Yosua yang pemimpin yang sekarang. Di ayat 14b. Yosua juga berkata, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin saudara, campur tangan Tuhan. Ini benar-benar sudah mewarnai kehidupan Kaleb. Sehingga bukan hanya dirinya yang mengatakan aku tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi mantan pemimpinnya Musa. Pemimpinnya yang sekarang yang dulu adalah rekan kerjanya Yosua. Semua menyatakan yang sama. Campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita melihat rahasia yang pertama. Untuk kita menjadi pemenang, memegang janji Tuhan. Tidak lepaskan. Ada rahasia yang kedua, yaitu menjalankan hidup penuh kesetiaan. Ada orang terima janji Tuhan luar biasa. Saudara, bagaimana sih terima janji Tuhan? Waktu saudara baca Alkitab, lalu tiba-tiba ada satu ayat, waduh, ini ayat luar biasa ini. Sudah itu rema. Sudah simpan firman itu. Sudah ingat firman itu. Atau saudara sedang berdoa, Tuhan berbicara kepada saudara, bisa. Yesaya berkata, setiap pagi aku mempertajam telingaku. Dia mempertajam telinga pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Semua latihan saudara. Sudah tidak mungkin kan sudah ada di tempat ini bisa jalan, bisa lari. Tiba-tiba dari bayi bisa jalan, waduh kaget. Nggak mungkin kan. Saya punya cucu sudah umur 22,5 bulan sudah bisa tengkurap. Senangnya luar biasa. Masa saya marahi, bodoh kamu, kok cuma tengkurap toh, ayo jalan. Loh, saya yang goblok saudara, saya yang kurang kan. Udah 2,5 bulan aja udah bisa, waduh. Umur 3 bulan sudah bisa ketawa keluar, udah bisa, kita senang. Ya, masa saudara marahi cucu atau anak sudah yang baru 3 bulan udah ketawa bisa keluarin suara. Kamu kok cuma ketawa-ketawa? Ayo ngomong haleluya gitu. Ini sing kurang setrip orang tuanya kan. Semua itu proses kan. Semua itu belajar. Bapak Ibu Saudara, untuk kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Tahu ini kehendak Tuhan. Harus belajar. Sudah berdoa, frekuensinya kita sama Tuhan kan beda. Karena untuk kita bisa lebih sensitif sudah sampai berpuasa. Supaya kita lebih membuka hati kita kepada Tuhan. Begitu janji Tuhan kita terima, pegang. Amin saudara. Tetapi itu saja sudah harus tambahkan yang kedua. Setia. Amin. Jalankan hidup dengan penuh kesetiaan. Tidak secara kebetulan arti nama Kaleb adalah anjing, dog. Ya. Saudara jangan lihat sisi negatif dari anjing. Kasihan juga ya kalau ada banyak orang bertengkar. Wah, sebut-sebut nama anjing. Padahal kalau dipikir-pikir anjing sama manusia setia mana sih? Setia orang loh saudara. Ya, saya dulu punya anjing, saya senang anjing sebetulnya. Tapi karena kesibukan pelayanan ya udahlah ya. Dulu saya melihara anjing dari SMP. Apalagi saya
anak paling kecil, kakak-kakak saya udah menikah, kakak di atas saya kuliah. Jadi saya ditemani anjing. Tapi kalau moodnya lagi jelek, saudara pulang dari sekolah gitu ya, anjing. Wah, anjing itu kan bisa kita tahu sukacitanya Pak, tail, goyang apa? Bukan goyang pantat sudah ya, goyang ekornya. Waduh. Tapi kalau saya lagi moodnya jelek, saya tendang. Aduh, udah keng masuk ke kolong ranjang, masuk ke kolong meja. Saudara, kalau saya lagi makan, saya juga panggil, Blackie, keluar nggak menurut saudara? Hah? Keluar nggak? Keluar. Coba saudara, suami pulang, lalu ngamuk, sudah ditendang istri. Sudah keluar, masih bisa nemenin suami makan? Masuk kamar sampai malam, enggak mau layani. Makan dewe, enak aja aku ditendang-tendang, dimaki-maki. Itu kita. Tapi kalau anjing luar biasa ya, baru ditendang, saya panggil lagi, Blackie, udah goyang-goyang lagi saudara. Ya, enggak kenal sakit hati. Ya tentu aja sih, ada sih, saya baru diberitahu, Bu ada loh Bu anjing yang sakit hatian. Oh iya, tapi kebanyakan tidak. Setia luar biasa. Betul saya pernah punya anjing pudel. Waktu mau meninggal sudah dia lihat mata saya doain namanya Afon. Afon, loh bener loh sudah ketawa sih. Ya, saya waktu itu mau ngajar S2 sudah belum ada gereja ini. Afon kamu sakit apa ini? Ibu doain ya, sampai ngomong gitu. Nangis tuh sudah keluar air mata loh, saya baru tahu keluar air mata. Dan waktu saya ngajar sudah waktu tengah-tengah saya rasa ini Afon mati maksudnya. Saya bisa rasa. Wah, kehilangan sudah anjing itu setia. Saya dapat mau deket-deket Imlek sampai dia bisa pai-pai. Afon, dia saya ajarin. Ayo ini Sincia loh, kamu pai-pai. Pai-pai. Setia sekali anjing itu, benar sudah. Dan tidak kebetulan arti nama Kaleb adalah anjing. Dia setia. Dan dia berkata apa sekarang kita lihat ayat 10 sampai ayat 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Rahasia kedua kenapa Kaleb menjadi seorang pemenang. Sudah sekalian dia menjalankan hidup dengan penuh kesetiaan. Dan yang luar biasa sudah walaupun jalan hidupnya tidak lurus. Kaleb melewati padang gurun loh saudara. 40 tahun. Sudah sekalian ketika dia berkata aku sekarang berusia 85 tahun. Firman yang diucapkan Musa sudah 45 tahun yang lalu. Berarti kurang lebih 5 tahun sebelumnya dia belum berjalan di padang gurun. Bapak Ibu sudah sekalian, tetapi Kaleb berkata apa? Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Ini satu perkataan iman. Sama seperti seorang berkata, Bu, walaupun saya belum punya rumah sendiri, saya masih kontrak. Tapi saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Wah, ini orang hebat kan? Bu, walaupun saya nggak punya mobil, saya setia Bu ke gereja, saya rasakan pemeliharaan Tuhan. Walaupun kami tidak kebanyakan uang, tapi saya berusaha mendidik anak saya untuk bisa sekolah, merohani, rajin ke gereja. Saya rasakan pemeliharaan Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita bisa lihat orang ini luar biasa ya. Kalau ada orang yang menghina, apa Bapak pemeliharaan Tuhan? Rumah enggak punya, mobil enggak punya, anaknya sekolah biasa-biasa. Oh jangan salah. Saya rasakan pemeliharaan Tuhan. Walaupun duit saya pas-pasan, kita satu keluarga sehat semuanya.
Wah, saya rasakan pemeliharaan Tuhan. Walaupun saya nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya cukup pergi ke TP, naik turun lift, eskalator, jalan-jalan, ya makan es. Ya, saya rasakan pemeliharaan Tuhan. Ini saudara, ini orang seperti Kaleb. Dia lewati jalan hidup yang susah. Tapi dia bisa bilang apa? Saya mengalami pemeliharaan Tuhan. Coba cek berapa banyak saudara tiap hari bisa ngomong begitu. Atau sudah, aku kurang ini, hujan lagi, panas lagi, ngomel terus. Nggak ada syukurnya. Kaleb sudah mulai dengan dia berkata, Tuhan telah memelihara hidupku. Itu sebabnya tidak heran dia menjadi seorang yang setia. Walaupun saudara untuk menjadi orang setia harus mengalami tantangan. Tantangan pertama yang dialami oleh Kaleb adalah lamanya waktu dia melihat janji Tuhan. Tuhan berjanji melalui Musa 45 tahun yang lalu. 45 loh saudara. Dia nantikan janji itu. Coba saudara lihat di ayat yang ke-10 itu. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kesetiaannya diuji oleh lamanya waktu. Berapa banyak saudara bisa setia menantikan janji Tuhan? Saya beberapa kali saya menyaksikan bagaimana saya bisa memenangkan papa saya sampai terima Yesus. Saya berdoa untuk beliau 10 tahun. Karena walaupun saya dari kecil udah Kristen tapi bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Saya baru menjadi Kristen sungguh-sungguh itu 20 tahun. Itu sebabnya saya berdoa untuk papa saya 10 tahun dari umur saya yang 20 tahunan. Sampai papa saya menerima Yesus. Saya berdoa untuk koko saya, kakak laki saya paling besar. 30 tahun. Benar saudara. Saudara-saudara sekalian, memegang janji Tuhan membutuhkan kesetiaan. Sampai hari ini saya masih mendoakan kakak ipar saya. Sudah 30 tahun lebih sudah. Kokonya sudah, yang satunya belum. Sudah 30 tahun lebih. Namanya masih saya sebut dalam doa. Tiap hari. Saudara mau menang? Amin. Pegang janji Tuhan. Tapi kemudian apa? Setia. Tekun. Yang kedua saudara, kesetiaan bukan hanya diuji oleh waktu. Tapi kesetiaan itu diuji oleh keadaan yang sulit. Saudara, di ayat 10 Kaleb berkata bahwa dia mengembara di padang gurun. Wah, bukankah padang gurun sudah menggambarkan keadaan yang sangat sulit? Tidak ada air, ya, nggak ada mall, nggak ada supermarket, nggak ada tempat rekreasi, nggak ada sejauh mata memandang, gurun terus. Sulit sekali. Tetapi saudara, itulah penghalang yang kedua yang menguji kesetiaannya. Saudara, saya akan memutarkan satu berita yang saya ambil saudara dari televisi. Sebelumnya saya lihat di YouTube. Satu kisah yang mengharukan. Dari saudara sekalian seorang wanita di China namanya Hu Yuan. Dia menikah saudara sebagai seorang gadis yang cantik. Suaminya pun ganteng. Dan sebagaimana layaknya pengantin kalau menikah setelah itu merindukan lahirnya anak. Tidak lama kemudian setelah menikah Hu Yuan hamil lalu kemudian melahirkan anak. Tetapi saudara semua tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hu Yuan terkena satu penyakit yang sangat langka. Namanya adalah kutis laksa. Begitu dia melahirkan anak sudah tidak sampai 6 bulan. Mukanya berubah menjadi seperti seorang nenek berusia 80 tahun. Mukanya langsung kerut-kerut lehernya. Saudara-saudara sekalian, dan dia menjadi sangat stres, depresi. Dia berpikir bersama suaminya kalau punya anak kedua mungkin berubah. Tidak, sampai punya anak 2 dia tetap kayak nenek-nenek. Dokter saudara enggak tahu persis apa penyebabnya.
Cuma saya melihat saudara di Google dikatakan penyakit ini merupakan penyakit yang langka. Terjadi karena mutasi pada gen. Sehingga terjadi gangguan pada jaringan ikat yang ditandai dengan kulit menjadi kendur, tidak elastis dalam waktu yang sangat singkat. Tidak sampai 10 orang di dunia punya penyakit seperti ini. Coba kita lihat sudah apa yang dialami oleh Hu Yuan. Coba kita lihat. Seorang perempuan di Cina tiba-tiba menua setelah melahirkan 7 tahun lalu. Kini di usia 28 tahun, fisik Hu Junhua seperti nenek berusia 80 tahun. Dokter belum mengetahui penyebab kelainan medis ini. Ya, ini dia sebelum berubah. Hu Junhua, perempuan Cina ini cantik dan segar di usia 20-an. Tapi kini Hu Junhua terlihat tua, terutama di bagian wajahnya penuh kerutan dan kulit menggantung. Membuatnya terlihat bagaikan manula, padahal usianya masih cukup muda, baru 28 tahun. Penampilan fisik Junhua mulai berubah setelah ia melahirkan putranya 7 tahun lalu. Tahun demi tahun ia menua dengan cepat. Dokter yang memeriksa Junhua tak menemukan penyebab penuaan dini yang super cepat ini. Akibatnya Junhua kini tak percaya diri dan hubungan rumah tangganya turut terganggu. Seorang dokter bedah plastik bersedia membantu Junhua dan akan memberinya operasi plastik agar kembali terlihat sesuai usianya. Ya. Seorang perempuan di Cina. Oke, terima kasih. Saudara hanya lihat berita ini kan, tapi nanti kalau saudara cari di YouTube, sudah lihat lebih panjang. Itu yang mengharukan. Saya ingin tanya di sini ada banyak bapak-bapak, suami-suami. Gimana kira-kira kalau saudara menjumpai istri yang cantik, tiba-tiba setelah melahirkan jadi emak-emak. Gimana saudara? Saudara tetap mencintainya? Jalan sama dia digandeng, dipeluk? Atau gimana? Kamu jangan ikut-ikut ya. Nah, saudara Hu Yuan ini, dia punya anak kan tadi ya. Yang membuat dia remuk sekali hatinya adalah ketika anaknya malu mengakui dia sebagai mamanya. Itu yang membuat dia sedih sekali. Jadi dia kabur, sudah ya, dalam cerita yang sesungguhnya dia kabur, lalu suaminya cari dia. Nggak ketemu. Saudara sekalian, sampai suaminya berpikir gimana ini bisa menemukan istrinya lewat acara televisi. Jadi dia telepon televisi, dia bilang saya punya istri. Kan di China yang model kayak emak-emak kan ya. Karena kan semua bodinya, tangannya semua tidak berkerut. Seperti orang usia 28 tahun. Cuma muka sama lehernya. Jadi saudara semuanya sama. Hanya muka dan lehernya yang kayak nenek-nenek itu. Jadi sudah dia tanya sama stasiun televisi, saya kehilangan istri saya kabur, gini-gini ciri-cirinya. Lalu diaturlah sama acara televisi, acara itu. Sudah suaminya bilang gini-gini, saya cari kamu, saya cinta kamu, saya tetap membutuhkan kamu dan sebagainya ya. Nggak tahu beberapa lama lampu menyala, datang satu perempuan pakai topi ditutupi semuanya. Lalu sudah diperhadapkan kepada pemirsa, disuruh suaminya buka. Waduh, waktu buka yaitu siapa? Hu Yuan ini. Rambutnya panjang, udah kelihatan jauh lebih tua. Saudara-saudara sekalian, semua penonton pun histeris ya karena lihat nenek tua itu. Tapi apa yang dilakukan oleh suami ini luar biasa. Itu yang menyentuh hati saya. Sudah dia memuji istrinya, dia bilang, ayo kamu pulang. Kamu tetap adalah istriku yang terbaik. Kamu sudah melahirkan 2 anak, kira-kira begitu loh ya. Wo pu fei jiang kui, ya itian-tian, kira-kira lah. Pakai body gesture aja ya, kira-kira gitu. Saya terjemahin sendiri pakai bahasa Tarsan saya gitu ya. Ya kira-kira ngomong begitu. Sudah yang istrinya ngamuk, kamu gini-gini, buat apa? Aku udah memalukan kamu, anak pun gak ngakui saya, kira-kira begitu lah. Sudah di luar dugaan, kemudian dia berlutut di depan istrinya. Dia bilang, saya berjanjikan setia semati, sehidup semati, setia sama kamu. Saya mau buktikan, saya mau merawat kamu. Kita harus berusaha, kamu jangan putus asa. Waduh, istrinya nggak tahan ya, lihat suami model kayak begini. Dia akhirnya peluk, suaminya dikasih sisir sama presenter, disisirin saudara. Ya. Rambutnya yang ya benar-benar udah kayak orang tua. Sudah itu yang mengharukan. Dan saat ini saya nggak tahu bagaimana apa mukanya sekarang udah berubah ya. Karena kalau itu dari dalam walaupun dioperasi plastik saya nggak tahu apa berubah lagi apa enggak ya.
Tetapi Bapak Ibu, poin yang saya ingin tekankan. Orang yang setia itu, kata firman, siapakah yang mendapatkannya? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapa mendapatkannya? Di sini kalau ada pemuda-pemuda cari istri, jangan cuma cari istri dari tampilan luar. Lihatlah hatinya. Amin, saudara. Saya nggak setuju kalau ada hamba Tuhan gini. Saudara, kalau saudara ada perempuan satu cantik, mukanya cantik tapi hatinya jelek. Satunya mukanya elek, hatinya baik. Kalau saya, kata hamba Tuhan itu, kalau saya pilih yang mukanya cantik, hatinya jelek. Sebab hati bisa diubah, muka tidak bisa diubah. Waduh, dalam hati saya tuh waktu saya dengar firman, untung bukan suami saya. Loh dari situ udah tahu dong modelnya, betul gak saudara? Carilah yang hatinya baik, kalau pas mukanya juga baik ya puji Tuhan. Tapi yang kita fokuskan adalah hati. So akan bersama dia seumur hidup. Amin. Buat apa saudara punya istri, waduh cantik. Tapi begitu saudara kena masalah keuangan, ditendang saudara. Begitu saudara sakit, kena stroke, udah dia cari yang lain. Itu sebabnya setia sangat penting. Dan kita melihat inilah faktor yang tidak bisa saudara sekalian diabaikan dalam diri Kaleb. Kesetiaannya yang luar biasa. Responnya terhadap pemeliharaan Tuhanlah yang menjadikan Yosua setia dan kuat. Saudara sekalian 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16-17. Firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman ini. Tetapi bandingkan dengan realita. Berapa banyak orang saudara tergila-gila saudara untuk memperbaharui tampilan jasmani. Ya, buktinya saudara operasi plastik di Korea larisnya luar biasa. Itu sebabnya kalau saudara ke Korea hati-hati. Semua perempuan di sana mukanya sama semuanya. Ya, sebab katanya sudah di sana kalau ada wanita umur 17 tahun minta hadiahnya adalah dioperasi. Orang Korea kan matanya sipit-sipit, ya matanya satu garis, bisa gede, hidungnya pesek-pesek, bisa mancung, ya bibirnya tipis, pingin rada tebel, itu manusia bibir tipis, pingin tebel, pingin tipis. Ya. Hati-hati kalau saudara dioperasi, saya nggak melarang sih ya, tapi jangan sampai mau pulang ke Indonesia saudara nggak boleh masuk sama bagian imigrasi. Kenapa? Imigrasi lihat loh, ini siapa ini? Wah ini selundupan ini. Enggak, ini saya Pak, sumpah Pak saya. Iya tapi lain. Ibu matanya satu garis, ini belok kayak begini nih. Ya, ibu nggak ada hidungnya di sini, hidungnya mancung banget. Ini tipis sekali. Itu sekarang bibirnya kayak Angelina Jolie. Wah, enggak ini pasti orang lain ini. Joke aja. Tapi saya ingin mengatakan berapa banyak orang lebih fokus rela mengeluarkan uang ratusan juta, sakit. Ya, disedot lemak itu sakit, nggak apa-apa asal aku langsing. Wah, fokuslah kepada apa? Kepada jasmani. Sementara firman Tuhan berkata Pak manusia jasmani itu merosot. Tetapi kenapa kita tidak bisa fokus yang bisa diperbarui dari hari ke hari, day by day. Itulah manusia batinia ini, the inner man. Manusia dalam itu gampang, siapa yang tahu. Kalau luar kan menjual Bu, kalau muka jelek juga siapa yang mau beli dagangan saya kan, misalnya begitu. Tapi hari ini sudah saya tidak berkata saudara nggak usah pelihara bagian jasmani. Kita hidup balance lah. Betul sudah? Hiduplah seimbang. Saudara bisa merawat tubuh, bisa memperhatikan kebugaran tubuh, that's good. Tapi jangan hanya itu. Firman Tuhan berkata manusia yang di dalam batinnya itulah yang seharusnya kita fokus lebih lagi. Dibaharui dari hari ke hari.
Saudara bisa rela membuang uang begitu banyak, rela di salon berjam-jam nunggu dokter muka itu bisa seharian, rela. Tapi berapa banyak ketika saudara harus training, belajar, doa puasa, oh itu bukan saya deh, bukan aku deh, bukan gitu sudah. Sulit sekali untuk kita boleh menyukai hal-hal yang berhubungan dengan roh, dengan jiwa. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau kita mau menjadi pemenang, mari kita belajar fokus kepada perkara-perkara yang bukan hanya perkara yang kelihatan kata firman, tapi perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang tidak bisa kelihatan. Sebab penderitaan yang sekarang ini sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan yang akan lebih besar daripada penderitaan kita. Amin. Sekarang mari kita melihat yang terakhir, ini gongnya. Sudah mau menjadi pemenang, sudah pegang janji firman. Sudah mengingatkan Tuhan, kau sudah berjanji. Seisi keluargaku akan dimenangkan. Tuhan, saya sudah benar-benar Tuhan memegangnya dengan setia. Saya sudah mendoakan. Kalau saudara seorang karyawan atau pengusaha sudah pegang janji Tuhan. Tuhan berkata rancangan yang ada pada Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan yang penuh damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Saya percaya Tuhan, firman-Mu berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan aku bisa berhasil. Aku mau berhasil di dalam Tuhan. Sudah ucapkan itu. Firman sudah setia menjalankan hidup ini taat kepada Tuhan. Tapi harus ada yang ketiga. Yang ketiga adalah melangkah dengan penuh keberanian. Amin, sudah. Inilah yang dilakukan oleh Kaleb. Lihat ayat terakhir yang saya baca. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Wow. Kalau Kaleb cuma cukup memegang janji Tuhan, dia setia. Tapi dia nggak berani sudah ngomong sama Yosua, ya dia nggak dapat apa-apa. Dia berkata kepada Yosua dengan penuh keberanian, berani berdiri di atas janji Tuhan. Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Dia tidak menuntut, meminta sesuatu di luar janji Tuhan. Semua yang ada pada janji Tuhan, aku berdiri atas janji itu. Saudara sekalian, dan dia berkata apa kepada Yosua? Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Orang ini luar biasa. Perjalanan hidupnya day by day with Jesus. Amin. Hari demi hari dengan Yesus firman Allah yang hidup itu akan membawa sudah berani menghadapi tantangan. Kaleb menghadapi tantangan. Mungkin Tuhan menyertai aku. Untuk dia bisa meraih kemenangan pun dia tidak maksa. Mungkin. Jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan menghendaki. Luar biasa. Dan kalau saudara membaca di dalam di dalam Yosua 15 ayat 14, Kaleb betul-betul menjalankan itu. Dia sudah umur 85 tahun. Grandpa, sudah engkong ini, udah kakek. Tetapi sudah dia masih naik pegunungan. Saudara sekalian, yang dijanjikan akan diberikan kepada Kaleb adalah pegunungan yang namanya adalah Kiryat Arba. Sekarang namanya Hebron. Arti Kiryat Arba karena di atas gunung itu dikuasai oleh raksasa-raksasa. Apakah Kaleb berkata, waduh aku sudah tua 85. Ya udahlah, janji-janji, tinggal janji. Apa dia bilang begitu? Tidak. Tuhan sudah berjanji. Aku sudah setia menantikan janji ini. Sekarang aku tagih janji itu. Aku juga akan naik ke atas gunung itu. Luar biasa. Dia tidak hanya berani berdiri di atas janji Tuhan, dia berani menghadapi tantangan bersama Tuhan. Di ayat 14 Yosua pasal 15, firman Tuhan berkata, Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak, orang raksasa. Wow, usia jangan menjadi penghalang. Amin. Halangan seberat apapun jangan jadi penghalang. Bapak Ibu, sudah kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Dia berkata, saudara, seperti
Seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, Paulus berkata, jika Allah bersama dengan kita, siapakah yang berani melawan kita? Tidak ada. Kristus sudah melakukan semua di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan, dia sudah berperang bagi kita. Kita enggak usah lagi berperang, dia sudah berada di salib. Itu sebabnya Roma pasal 8 ayat 35 berkata, kita ini lebih dari pemenang. We are more than conquerors. Amin saudara. Hari ini mari bangkit jika ada di antara saudara sedang tawar hati. Saudara mungkin sedang fokus dengan keberhasilan orang lain lalu saudara mengasihani diri sendiri. Itu juga termasuk raksasa yang saudara harus hadapi. Musuh kita itu bukan cuma orang lain. Firman Tuhan berkata musuh kita itu iblis. Ya. Pesaing kita itu bukan orang lain saudara. Seringkali musuh yang tidak diperhatikan saudara, raksasa itu ada di dalam diri kita. Kita merasa minder, kita rasa enggak mampu, kita rasa enggak disayang sama Tuhan. Kita rasa sial, itu musuh yang saya hadapi. Tapi hari ini berdiri dengan teguh. Yesus sudah melakukan semua di atas kayu salib. Kita adalah lebih dari pemenang. Jika Allah berada di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Saudara mau jadi pemenang? Peganglah janji Tuhan. Jalankanlah hidup dengan setia. Beranilah melangkah bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.